Cek. Hai, aku Elva. Aku salah satu mahasiswi Universitas Terbuka Bandung. Jujur, aku orang yang sedikit tertutup, tidak mandiri dalam hal belajar. Tapi di sini aku belajar banyak hal tentang mandiri. Belajar apa itu bersosialisasi, saling terbuka dalam hal belajar, berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Administrasi bisnis adalah jurusanku. Sekarang aku berada di semester 5 dan aku bangga mengambil jurusan itu. Universitas terbuka adalah tempat aku untuk mengawali keberhasilan. Dan dari sinilah ceritaku dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dan Bapak narasumber Klinik Alih Kredit, yang terhormat Ibu Bapak staf UT Bandung, dan yang terhormat Ibu Bapak mahasiswa UT Bandung yang sudah join di Klinik Alih Kredit. Terima kasih sudah bergabung di tengah kesibukan Ibu dan Bapak. Di Klinik Alih Kredit ini nanti akan disampaikan materi-materi alih kredit, kemudian bagaimana tata cara alih kredit itu dilakukan oleh mahasiswa, yang akan disampaikan oleh Ibu Riza dan Bapak Zulham. Jadi Ibu dan Bapak sudah bisa mulai mendengarkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa disematkan di kolom komentar dengan format nama, NIM, dan prodi. Jadi simak kegiatan acara ini dengan baik sampai akhir. Baik, tidak menunggu lama, saya akan serahkan saja langsung kepada narasumber, kepada Ibu Riza dan Bapak Zulham, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator, Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung dalam kegiatan Klinik Alih Kredit, teman-teman mahasiswa ongoing. Sebelumnya perkenalkan, saya Zulham Adami dan saya bersama rekan saya nanti Ibu Riza akan coba berdiskusi dengan teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melemparkan pertanyaan melalui kolom chat, nanti akan kita jawab. Baik, sebagai pengantar mungkin saya akan menjelaskan dulu ya ke teman-teman. Apa sih alih kredit? Mungkin teman-teman tuh sering dengar alih kredit, bahkan mau alih kredit gitu, tapi nggak tahu caranya gimana. Nah ini, apa sih alih kredit? Nah, alih kredit merupakan pengakuan terhadap pengalaman belajar dan kelulusan mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa dari suatu perguruan tinggi. Nah, jadi kalau teman-teman sebelumnya udah pernah kuliah, kemudian ingin melanjutkan kuliahnya di UT, maka harus mengajukan alih kredit. Nah, jenis alih kredit di UT itu ada dua macam. Yang pertama adalah alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Alih kredit ini dilakukan berdasarkan permohonan mahasiswa atau alumni yang berasal dari perguruan tinggi di luar UT, baik perguruan tinggi negeri, swasta maupun kedinasan. Nah, untuk alih kredit yang jenis ini bisa dilakukan kalau mahasiswa sudah jadi alumni, jadi dia di kampus lama udah jadi alumni, udah lulus, misalnya lulus D3 kemudian mau lanjut di UT S1, nah itu harus sebaiknya boleh mengajukan alih kredit. Atau mahasiswa tersebut belum lulus, misalnya dia di semester 3 nih di suatu kampus A, terus dia mau lanjut kuliah ke UT, dia pindah, dia mau masuk ke semester 4 boleh enggak? Nah, itu harus ngajuin permohonan dulu. Gitu. Nah, nanti prosedurnya akan kita jelasin gimana. Yang kedua adalah alih kredit dari UT ke UT. Nah, ini juga dilakukan berdasarkan permohonan mahasiswa yang berasal dari program studi lain di lingkungan UT. Misalnya dia program studinya
sosiologi. Terus di semester 4 dia mau pindah ke program studi ilmu hukum misalnya. Atau misalnya dulu dia pernah D2 Pendas di UT, kemudian mau lanjut S1 di UT, nah itu bisa. Itu yang disebut dengan alih kredit ke UT. Nah, tapi permohonan alih kredit ini ada syaratnya nih. Syaratnya yang pertama adalah fotokopi ijazah yang telah disahkan. Ini untuk yang alumni. Tapi kalau teman-teman belum jadi alumni di kampus lama sebelumnya, maka cukup dengan surat keterangan pernah kuliah. Kemudian fotokopi transkrip yang disahkan. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Nah, ini harus ditandatangani oleh Kaprodi, direktur atau dekan di kampus sebelumnya. Kemudian fotokopi SK atau sertifikat akreditasi program studi dari Ban PT. Kemudian surat permohonan alih kredit yang ditujukan ke dekan. Jadi kalau teman-teman di program studinya ilmu hukum berarti ngajuinnya ke dekan FISIP. Kalau teman-teman pendidikan dasar PGSD misalnya maka ditujukannya ke dekan FKIP. Format suratnya ada, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Riza. Jadi semua dokumen persyaratan itu disiapkan soft copy-nya, idealnya adalah diunggah melalui aplikasi alih kredit saat melakukan pendaftaran. Nah, tetapi kan teman-teman yang kita undang sekarang ini sebetulnya adalah teman-teman yang udah lewat masa waktunya. Jadi kita kasih kesempatan untuk mengajukan alih kredit kembali supaya nilai mata kuliah dari pembelajaran yang lampau bisa dimasukkan ke LKM sekarang. Lanjut. Nah, ini adalah syarat data pribadi yang harus dilengkapi teman-teman mahasiswa. Syarat data pribadi ini harus lengkap. Mau alih kredit, mau keluar nilai, mau lulus, mau terjaring yudisium. Nah, semua berkas ini sebetulnya harus lengkap. Masih ada beberapa mahasiswa yang ternyata kita cek berkasnya ternyata filenya korup sehingga tidak bisa dibuka. Atau belum pernah menyeken misalnya fotokopi KTP-nya belum ada gitu. Nah, agar teman-teman nilainya itu bisa dialih kredit, atau teman-teman nilai ujiannya bisa keluar, atau teman-teman bisa terjaring yudisium, ini semua harus lengkap. Gimana cara ngeceknya lengkap atau tidak lengkap? Nah, nanti akan saya jelaskan tuh. Gimana cara ngecek teman-teman berkasnya udah lengkap atau belum. Lanjut. Nah, ini adalah LKAM atau daftar nilai teman-teman. Gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman cetak LKAM-nya itu akan kelihatan dari semester awal masuk UT sampai ke yang sekarang. Kalau teman-teman cek nilai LKAM-nya ini sudah bertanda bintang, maka artinya sedang dalam proses alih kredit. Artinya apa? Artinya nanti nilai ini harus berubah jadi huruf. Jadi nggak boleh bintang begini nih. Kalau sekarang, jadi dia harus berubah jadi huruf. Misalnya nilainya B, A, atau C. Kalau sudah bintang berarti proses alih kreditnya sudah jalan. Tetapi kalau belum ada nilainya berarti proses alih kreditnya belum berjalan. Gimana caranya? Maka teman-teman harus mengajukan. Mengajukannya bagaimana? Mengajukannya adalah dengan mengirimkan berkas yang diminta ke email yang telah mengundang teman-teman ke kegiatan ini. Kenapa dia harus bintang sekarang? Nah, ini dasarnya. Jadi surat Dirjen Dikti, ada juga surat edaran Warek bidang akademik, kemudian ada juga surat rektor. Sehingga teman-teman alih kreditnya harus kita akomodir lagi sepanjang memang memenuhi persyaratan. Nah, syaratnya ada banyak, nanti akan kita jelaskan juga.
Nah, berdasarkan kepada 3 surat tadi, ada beberapa ketentuan tentang alih kredit ini. Yang pertama adalah hasil alih kredit mahasiswa oleh UT wajib dilaporkan ke PD Dikti dan ditampilkan dalam LKM dan transkrip. Kemudian pengakuan hasil alih kredit yang diperoleh mahasiswa, baik yang bersumber dari pendidikan formal, informal, non-formal, dan ataupun pengalaman kerja tidak lagi bertanda bintang. Nah, jadi nanti teman-teman ceknya yang tadi saya kasih lihat, dia udah berbintang, tidak ada nilai, atau sudah berubah jadi nilai. Kalau sudah berubah jadi nilai berarti aman. Kalau dia masih berbintang maka harus melengkapi persyaratan. Kalau dia tidak ada bintang, tidak ada nilai, artinya alih kreditnya harus diajukan kembali. Selanjutnya adalah ketidaklengkapan dan ketidakabsahan dokumen kelengkapan usulan alih kredit mahasiswa, termasuk mahasiswa yang perguruan tinggi asalnya tidak terdaftar di PD Dikti, mengakibatkan data mahasiswa tersebut tidak dapat diproses dan dilaporkan ke PD Dikti. Dampaknya adalah ijazah mahasiswa sekalipun telah menyelesaikan semua mata kuliah di UT, tidak dapat diterbitkan karena nomor ijazah nasional bagi calon lulusan hanya dapat diperoleh berdasarkan kelengkapan data alih kredit PD Dikti. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka teman-teman harus perhatikan tuh email yang teman-teman terima tentang undangan kegiatan hari ini. Di dalam email itu sudah udah dikasih tahu sebetulnya kekurangan berkasnya apa. Silakan dibuka lagi emailnya, kemudian nanti dilihat berkas apa saja yang kurang. Kemudian teman-teman setelah kegiatan ini silakan mencari berkasnya, kemudian membuat soft copy-nya. Atau teman-teman juga bisa menginformasikan kepada teman-teman yang lain cara mengecek pemberkasan data pribadi melalui akun sia.ut.ac.id. Jadi sebetulnya teman-teman bisa cek sendiri gimana caranya cek berkas saya udah lengkap atau belum. Karena tadi di awal saya jelaskan kalau berkasnya belum lengkap, maka nanti mahasiswa di akhir semester nggak bisa lihat nilai. Kemudian kalau dia mata kuliahnya udah habis, tidak akan terjaring yudisium. Kalau dia alih kredit, maka alih kreditnya tidak berjalan. Bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan berkas yang diminta oleh kita, maka akan diberikan sanksi pembatalan SK alih kredit. Nah, ketika sanksi itu diberikan, maka mahasiswa diberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah mahasiswa tetap melanjutkan studi dengan menempuh mata kuliah yang alih kreditnya tidak diakui atau SK alih kreditnya dibatalkan. Nah, jadi nanti kalau yang tadi bintang-bintang itu, bintangnya akan dihapus, maka mata kuliahnya harus ditempuh ulang. Atau pilihan yang kedua adalah mendapatkan surat keterangan penempuhan mata kuliah di UT bagi mahasiswa yang tidak melanjutkan kuliah di UT. Jadi kalau teman-teman mengundurkan diri, maka nanti akan kita buatkan surat keterangan penempuhan mata kuliah. Jadi mata kuliah yang pernah diambil di UT, yang pernah ditempuh, nanti suratnya akan kita kasih ke teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman mau lanjut lagi di UT, bisa, tetapi harus mengajukan lagi menjadi mahasiswa baru dan dapat mengajukan alih kredit mata kuliah yang pernah ditempuh di UT sebelumnya. Nah, bagaimana caranya ngecek pemberkasan tadi? Teman-teman bisa masuk ke sia.ut.ac.id/user/aktivasi, kemudian underscore, NIM, kemudian underscore lagi lama. Jadi sia.ut.ac.id, user aktivasi NIM lama. Setelah itu teman-teman bisa isi NIM-nya,
tanggal lahir, kemudian isi password, ulangi lagi passwordnya, kemudian tulis email. Nah, tulis email ini teman-teman jangan terburu-buru, karena kalau teman-teman salah menulis email, nanti emailnya nggak akan masuk ke email teman-teman. Jadi harus teliti mengisi emailnya. Setelah itu ditulis, misalnya kalau tampilannya begini, 9EJ3ME, kemudian klik aktivasi akun. Nah, ketika teman-teman udah isi ini, maka nanti akan ada email masuk ke email teman-teman. Emailnya dibuka, kemudian nanti akan ada link aktivasi. Teman-teman bisa klik aktivasi, link aktivasi pada email tersebut untuk melakukan konfirmasi aktivasi akun SIA-nya. Setelah melakukan konfirmasi, maka teman-teman bisa masuk lagi ke sia.ut.ac.id. Caranya gimana? Teman-teman klik sia.ut.ac.id, bisa pakai browser apa aja, Chrome, Mozilla, atau Opera. Kemudian teman-teman pilih menu yang ini. Diploma Sarjana dan Pasca Sarjana Mahasiswa Lama. Setelah ini diklik, nanti teman-teman akan masuk ke halaman login. Silakan diisi alamat emailnya. Kemudian diisi passwordnya, kemudian jawab pertanyaan 16 tambah 2 berarti 8, kemudian klik login. Kalau teman-teman udah berhasil login, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Ada dua menu di sini, menu yang pertama adalah non-pendas. Nah, ini saya ambil contoh mahasiswa FISIP, sehingga tulisannya adalah non-pendas. Kalau teman-teman di PGSD dan PG PAUD, nanti tulisannya ini pasti pendas. Kemudian yang di sebelahnya adalah layanan mahasiswa. Biasanya di atas ini ada pertanyaan nih. Sehubungan untuk mendapatkan informasi dan seterusnya, perubahan data tersebut dapat dilakukan melalui menu, nah ini ada menu peragaan data pribadi mahasiswa. Warnanya biru, itu bisa diklik maka nanti langsung tuh teman-teman bisa upload filenya di situ. Atau kalau mau ke menu lainnya, menu yang masuk ke laman teman-teman dulu, klik ini masuk. Yang non-pendas klik masuk, kemudian nanti tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, ketika tampilannya seperti ini, teman-teman klik peragaan data pribadi, kemudian lihat di ini submenu yang tengah nih, ada tulisannya pemberkasan. Di sebelah informasi pribadi ada tulisan pemberkasan. Di pemberkasan ini teman-teman klik, maka nanti tampilannya ada dua dia. Ada daftar berkas wajib, ada daftar berkas tambahan. Teman-teman bisa klik daftar berkas wajibnya, atau bisa juga di daftar berkas tambahan. Kalau teman-teman belum tahu, file apa sih saya yang kurang, bisa klik di daftar berkas wajib ini. Setelah diklik nanti ada tampilan seperti ini. Ini adalah daftar berkas mahasiswa. Kalau dia warnanya merah, maka berkasnya salah. Berarti harus diupload ulang. Kalau berkasnya biru, tulisannya warna biru berarti sudah sesuai. Kalau tulisannya ungu berarti berkasnya belum ada. Kalau tulisannya berwarna hitam, maka berkas belum divalidasi. Kalau tulisannya warna hijau, maka berkas belum diupload atau belum di-scan. Kalau orange, nah ini masih menunggu validasi oleh BAKP. Dalam contoh yang saya kasih ini ada dua, warnanya hijau. Artinya berkas belum di-scan. Apa itu? Fotokopi KTP dan fotokopi transkrip nilai. Nah, maka yang hijau ini harus teman-teman upload. Gimana caranya? Teman-teman klik dulu apa yang mau diupload, misalnya fotokopi KTP, klik fotokopi KTP-nya, tulisan
18 fotokopi KTP atau NIK lembar ke-1, silakan diklik. Nanti teman-teman bisa pilih berkas. Setelah pilih berkas, pilih filenya. Kemudian sebelum mengunggah berkas, teman-teman harus ke file kedua dulu. Jadi ini kan ada dua filenya, ada fotokopi KTP, pilih berkas, kemudian klik lagi bawahnya fotokopi transkrip nilai, klik lagi pilih berkas, kemudian di-upload filenya, setelah itu teman-teman klik unggah berkas. Nah, kalau teman-teman udah klik unggah berkas, maka nanti yang hijau di sini otomatis warnanya jadi orange. Nah, ketika warnanya sudah orange, teman-teman bisa melakukan konfirmasi ke email yang kemarin mengundang teman-teman. Teman-teman tinggal bales emailnya, terus kasih tahu nama, NIM, kemudian bilang berkas sudah diupload, mohon divalidasi gitu, boleh. Nanti segera kita validasi. Kalau berkasnya udah cukup, nanti kita infoin. Kalau belum juga nanti akan kita infoin. Mungkin itu untuk DS ya. Selanjutnya mungkin nanti akan, oh iya ini batas akhir upload. Nah ini masih ada waktu lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan. Jadi teman-teman harus kejar berkasnya apa aja yang kurang, segera dibikin soft copy-nya kemudian diupload. Ya mungkin itu dari saya, selanjutnya mungkin nanti Bu Riza, baru kemudian kita tanya jawab. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Julham dan moderator atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Riza. Saya di sini nanti akan bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian akan berdiskusi masalah mengenai tentang alih kredit. Oke, tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Pak Julham terkait tentang apa itu alih kredit, kenapa penting dilakukan untuk alih kredit ini, kenapa teman-teman sekarang diundang untuk klinik alih kredit pada siang hari ini. Dan tadi juga Pak Julham sudah menjelaskan bagaimana sih pentingnya berkas teman-teman yang ada di akun SIA itu perlu dilengkapi karena SIA dan RPL atau alih kredit ini sangat berkaitan. Sekali lagi, ketika berkas teman-teman di SIA itu belum lengkap, maka proses alih kredit tidak bisa dilakukan. Baik. Untuk alih kredit, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Julham, saya di sini akan langsung masuk ke jenis alih kredit. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Julham bahwa jenis alih kredit yang ada di UT ini pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT dan alih kredit dari UT ke UT. Oke, untuk alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT itu karena di sini saya akan membahas tentang prosedurnya, maka nanti akan dibagi menjadi 2 untuk perguruan tinggi lain ke UT. Untuk prosedur yang pertama bagi teman-teman yang sudah lulus dan ada prosedur lagi yang kedua untuk bagi Bapak Ibu, mohon izin kami mendengarkan azan terlebih dahulu ya sobat.
suka. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi saya akan ulangi lagi bahwa jenis alih kredit di UT pada dasarnya itu ada 2 jenis. Untuk yang pertama, alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Dan yang kedua, alih kredit dari UT ke UT. Untuk alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT itu ada 2 macam. Yang pertama mahasiswa dengan status sudah lulus dan memiliki ijazah. Dan yang kedua dengan status mahasiswa belum lulus. Atau tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Julham bahwa mahasiswa tersebut ingin pindah prodi atau pindah kampus dari perguruan tinggi lain ke UT. Nah, untuk yang alih kredit dari UT ke UT itu juga ada 2 untuk prosedurnya. Yang pertama itu adalah alumni. Alumni ini sudah kita ketahui bahwa mahasiswa ini sudah harus wajib memiliki ijazah. Dan yang kedua itu adalah pindah prodi. Jadi artinya bahwa mahasiswa ini mungkin sebelumnya sudah mendaftar di jurusan biologi dan ingin pindah ke prodi hukum, seperti itu contohnya. Jadi untuk jenis alih kredit ini ada 2 ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk alih kredit dari perguruan tinggi lain yang status mahasiswa tersebut sudah lulus, artinya sudah memiliki ijazah, ini boleh Jadi untuk persyaratannya itu yang pertama, ketika mahasiswa itu sudah lulus dan memiliki ijazah, yang pertama syarat yang pertama pasti adalah ijazah. Jadi ijazah, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Lalu yang selanjutnya ini adalah daftar mata kuliah RPL. Nanti akan saya jelaskan daftar mata kuliah RPL ini apa dan bagaimana ini bentuknya seperti apa. Lalu selanjutnya yang perlu disiapkan
itu adalah deskripsi mata kuliah yang ditandatangani oleh boleh prodi, kaprodi, ketua program studi, atau dekan, atau direktur. Tergantung dari perguruan tinggi asalnya tersebut, itu bisa direktur, bisa dekan, ataupun kaprodi. Jadi itu tadi bagi teman-teman yang dari luar UT, yang harus disiapkan yang pertama, deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini biasanya di kampus asal, di fakultas itu sudah tersedia. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa, bagi yang saat ini belum memiliki deskripsi mata kuliah yang sudah pernah ditempuh di kampus sebelumnya, jadi Bapak dan Ibu bisa meminta ke fakultas masing-masing, ke fakultas asal, bukan fakultas yang ada di UT ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk persyaratan alih kredit ini semua data-data ini atau berkas-berkas ini semua itu dari kampus asal. Jadi termasuk deskripsi mata kuliah. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu risau, tidak perlu bingung. Saya bagaimana mendeskripsikan mata kuliah ini, karena deskripsi mata kuliah itu biasanya sudah tersedia di fakultas masing-masing, di fakultas asal. Jadi Bapak dan Ibu silahkan menghubungi fakultasnya, minta untuk deskripsi mata kuliah, ya terutama mata kuliah yang sudah pernah ditempuh, itu apa, nanti tinggal di copy paste. Karena sekali lagi deskripsi ini harus dilegalkan. Oleh sebab itu, deskripsi mata kuliah ini harus ditandatangani oleh pimpinan. Itu baik itu kaprodi, baik itu dekan ataupun direktur. Baik, yang selanjutnya itu adalah transkrip nilai. Transkrip nilai ini adalah fotokopi transkrip nilai yang sudah dilegalisir cap basah. Lalu selanjutnya ada surat keterangan konversi nilai. Surat konversi nilai ini berlaku jika nilai tidak dalam bentuk A, B, C, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu silakan dilihat untuk transkrip nilainya untuk yang dari perguruan tinggi asal, apakah sudah bentuknya A, A-min atau B-min atau C per B itu sudah aman. Jadi tidak perlu menyertakan surat keterangan konversi nilai. Tetapi jika nilainya itu masih dalam bentuk lain, tidak bentuk A, B, C, dan seterusnya, Bapak dan Ibu wajib meminta surat keterangan konversi nilai dari kampus asal. Baik, yang selanjutnya ada kartu tanda mahasiswa UT. Jadi bukan kartu tanda mahasiswa asal, tapi ini yang diminta adalah KTM UT. Dan yang selanjutnya itu ada KTP saat ini. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, untuk KTP usahakan pada saat men-scan ataupun foto, nik yang muncul itu harus jelas. Jadi ketika Bapak dan Ibu KTP-nya ternyata sudah tergesek-gesek, sudah tidak jelas untuk nik-nya. Kalau untuk fotonya tidak masalah, tergesek-gesek tidak jelas. Karena kami membutuhkan nik-nya. Ya, jadi ketika KTP sudah tergesek-gesek nik-nya, Bapak dan Ibu boleh segera meminta KTP yang baru, yang jelas, agar kami bisa melihat nik-nya dengan jelas. Lalu yang selanjutnya, form pengajuan RPL. Jadi kalau tadi di atas sudah ada daftar mata kuliah RPL, nanti juga Bapak dan Ibu harus mencantumkan formulir pengajuan RPL-nya. Di mana saya bisa mendapatkan form pengajuan RPL? Nanti akan saya bahas. Sekarang saya secara garis besar, ini yang harus Bapak dan Ibu persiapkan untuk mahasiswa yang asalnya dari perguruan tinggi lain di luar UT, yang statusnya sudah lulus, yang sudah memiliki ijazah.
Oke, yang selanjutnya itu alih kredit dari perguruan tinggi lain yang statusnya belum lulus atau pindah prodi. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, untuk alih kredit dari perguruan tinggi lain itu ada 2 macam. Yang pertama itu dengan status lulus dan yang kedua dengan status belum lulus. Nah, pindah kampus atau pindah prodi. Yang pertama yang harus disiapkan adalah daftar mata kuliah RPL. Daftar mata kuliah RPL ini adalah daftar mata kuliah yang akan diajukan alih kreditnya, yang akan diajukan penyetaraannya, kesetaraannya. Nah, lalu yang selanjutnya deskripsi mata kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan, bisa kaprodi, dekan, direktur, tergantung dari perguruan tinggi asalnya. Lalu yang selanjutnya ada fotokopi transkrip nilai sementara. Karena statusnya belum lulus, pasti belum memiliki transkrip nilai secara utuh. Jadi yang kami butuhkan di sini transkrip nilai sementara yang dilegalisir oleh perguruan tinggi asal atau LL-Dikti, atau daftar perolehan mata kuliah berikut dengan bobot SKS dan nilainya. Jadi boleh 2 jenis, boleh transkrip nilai sementara yang sudah ditempuh dan dilegalisir oleh perguruan tinggi asal, atau semacam surat keterangan daftar perolehan mata kuliah dan di situ juga sudah diberikan keterangan bobot SKS dan nilainya. Itu boleh. Yang selanjutnya itu adalah surat keterangan pindah atau berhenti dari perguruan tinggi asal. Karena Bapak dan Ibu pada dasarnya untuk teman-teman yang pindah kampus itu status DPD Dikti kan awalnya di kampus A dan ingin pindah ke kampus UT. Jadi perlu adanya surat keterangan pindah atau berhenti. Nah yang selanjutnya itu surat keterangan konversi nilai. Ini sekali lagi jika nilainya tidak dalam bentuk A, B, C, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu adalah KTM. KTM UT tentunya, bukan KTM yang kampus asal. Sama yang selanjutnya yaitu KTP dan form pengajuan RPL. Untuk daftar mata kuliah RPL atau daftar mata kuliah yang ingin diajukan ke UT, nah, pasti ini kan bingung. Ini mata kuliah apa yang harus saya ajukan? Yang A, B atau C? Nah, daripada Bapak dan Ibu bingung, untuk teman-teman yang mengajukan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT, baik yang belum lulus maupun yang sudah lulus, untuk daftar mata kuliah RPL, ajukan semua mata kuliah yang sudah pernah ditempuh di kampus asal. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu memilih mana yang harus saya ajukan. Ajukan saja semuanya, nanti pihak fakultas yang akan meng-approve mana yang di ACC, mana yang tidak. Jadi daripada Bapak dan Ibu tebak-tebak berhadiah, jadi sebaiknya ajukan saja semua mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dari perguruan tinggi asal. Nah, nanti tinggal kita serahkan ke fakultas mana yang di ACC, mana yang tidak. Baik itu untuk syarat atau berkas yang harus disiapkan bagi teman-teman yang dari perguruan tinggi di luar UT. Yang selanjutnya ini adalah berkas yang harus disiapkan bagi teman-teman yang alumni UT. Jadi contohnya D2 perpustakaan UT sudah lulus dan ingin melanjutkan dan sekarang sudah melanjutkan ke S1 perpustakaan. Jadi sama-sama UT ya, atau D3 perpajakan UT melanjutkan ke S1 akuntansi UT, contohnya seperti itu. Nah, berkas yang harus disiapkan untuk alih kredit dari UT ke UT ini pada dasarnya tidak otomatis. Jadi
Walaupun Bapak dan Ibu asalnya dari sama-sama UT, tapi wajib melakukan pengajuan alih kredit. Nah, untuk berkasnya itu apa saja? Untuk alumni ya yang sudah memiliki ijazah UT, itu yang pertama fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir cap basah. Itu yang pertama. Yang kedua fotokopi ijazah, sama dilegalisir. Yang ketiga kartu tanda mahasiswa, itu yang saat ini ya, kartu mahasiswa yang sekarang. Jadi kalau tadi kasusnya contoh dari D2 perpustakaan ke S1 perpus, berarti KTM yang di sini yang dibutuhkan adalah KTM yang S1, bukan KTM yang D2. Jadi KTM yang saat ini atau sekarang. Yang selanjutnya KTP. Dan yang selanjutnya juga form pengajuan RPL yang ditujukan kepada fakultas. Nah, ini untuk syarat bagi teman-teman yang sudah memiliki ijazah dari UT dan melanjutkan S1 atau melanjutkan di universitas terbuka atau di UT. Nah, selanjutnya ini untuk alih kredit bagi teman-teman yang sudah kuliah di UT, tapi ternyata kalau Pak Zulham tadi sudah menjelaskan, ternyata di semester 3, semester 2 atau dan seterusnya ingin pindah prodi atau malah saat ini sudah melakukan pindah prodi gitu. Kalau pertama daftar di ilmu hukum contohnya, nah ternyata ingin pindah di ilmu komunikasi. Nah, itu juga harus melakukan alih kredit. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk berkas jika ingin pindah prodi dari UT ke UT? Yang pertama itu adalah transkrip nilai sementara atau biasa kita menyebut dengan LKAM. Ya, tentunya ini prodi lama. Kalau tadi kasusnya dari ilmu hukum ke ilmu komunikasi contohnya ya. Berarti ini transkrip nilai sementara atau LKAM ilmu hukumnya, prodi ilmu hukum. Jadi intinya transkrip nilai sementara yang sudah diperoleh dari prodi yang sebelumnya. Itu ya. Yang selanjutnya adalah kartu tanda mahasiswa yang sekarang. Kalau tadi LKAM-nya LKAM yang dulu, yang prodi yang dulu, tapi kalau ini KTM-nya KTM yang prodi sekarang. Yang selanjutnya itu KTP, yang selanjutnya form pengajuan RPL ke dekan, ke fakultas. Itu untuk pindah prodi dari UT ke UT. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu sudah paham status Bapak dan Ibu sekarang ini di mana. Apakah saya ini dari perguruan tinggi lain ke UT atau saya ini dari UT ke UT? Dan apakah saya ini sekarang sudah lulus statusnya di kampus yang lama atau belum? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah mengetahui dulu statusnya masing-masing. Sekarang posisinya di mana? Nah, selanjutnya karena tadi saya sudah membahas berkas-berkas yang harus disiapkan. Nah, berkas-berkas tersebut diapakan untuk mengajukan alih kredit ini? Pada dasarnya pengajuan alih kredit itu dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa masing-masing. Pengajuannya dari mahasiswa langsung ke UT Pusat. Nah, kami menyediakan aplikasi. Aplikasi ini aplikasi pengelolaan alih kredit. Jadi, Bapak dan Ibu, pada saat pendaftaran mahasiswa baru, pada saat dulu mendaftar, Bapak dan Ibu itu langsung diarahkan mengakses aplikasi pengelolaan alih kredit ini. Ya, untuk mengaksesnya Bapak dan Ibu rpl.ut.ac.id. Jadi tinggal langsung diketik rpl.ut.ac.id. Kalau sekarang mau praktik silahkan. Kalau mau sambil praktik ke rpl.ut.ac.id silahkan. Nah, Bapak dan Ibu untuk di situ akan muncul tampilannya seperti yang ada di layar ini. Nanti di situ ada staf, ada mahasiswa, ada calon mahasiswa. Bapak dan Ibu sekarang statusnya sudah mahasiswa. Berarti tinggal diklik untuk yang mahasiswa.
Setelah itu untuk user, Bapak dan Ibu bisa masukkan NIM-nya masing-masing. Dan untuk passwordnya, Bapak dan Ibu silahkan masukkan tanggal lahirnya masing-masing. Untuk format password tanggal lahir ini, itu adalah tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. Seperti yang ada contoh di layar. Kalau contoh yang ada di layar ini, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, jadi jangan lupa untuk akses RPL itu beda dengan akses e-learning ya. Jadi kalau akses RPL Bapak dan Ibu silakan masukkan NIM tapi passwordnya adalah tanggal lahir. Oke. Setelah Bapak dan Ibu sukses melakukan login ya, Bapak dan Ibu akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, aplikasi AliKredit nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di pojok sebelah kiri atas itu ada menu unggah berkas dan monitoring AliKredit. Nah, untuk saat ini Bapak dan Ibu karena AliKreditnya sudah terlambat, karena harusnya Bapak dan Ibu sekarang yang saat ini ada di forum ini melakukan AliKreditnya paling lambat tanggal 31 Maret. Nah, ternyata apa? Ternyata masih banyak yang belum melakukan AliKredit. Nah, sekarang kami beri kesempatan, tetapi pada saat ini menu untuk unggah berkas itu tidak ada. Mudah-mudahan nanti akan muncul ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tidak apa-apa. Sekarang kita bahas dulu apa itu isi aplikasi AliKredit untuk menu unggah berkasnya. Nah, di sini ada data yang harus diisi, ada rumah-rumah, ada kamar-kamar yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama, akreditasi program studi. Jadi kita perhatikan, yang paling atas itu adalah akreditasi program studi. PS itu adalah artinya program studi. Tinggal diisi, tinggal diklik. Akreditasinya apa? Untuk prodi yang lama, prodi asal, prodi perguruan tinggi asalnya, A, B, atau C. Nah, nanti silakan diklik. Yang selanjutnya akreditasi perguruan tingginya. Sama, tinggal diklik aja A, B, atau C. Yang selanjutnya tanggal pengajuan, ini sudah real time, jadi tidak perlu diubah. Nah, yang selanjutnya ini adalah berkas-berkas yang harus diunggah. Berkas-berkas ini disesuaikan dengan status Bapak dan Ibu masing-masing. Kalau tadi saya sudah menyebutkan untuk mahasiswa yang dari perguruan tinggi di luar UT itu apa saja, yang dari UT ke UT itu apa saja. Nah, itu disesuaikan dengan rumahnya masing-masing. Jadi kalau tadi unggah file daftar mata kuliah RPL. Nah, ini sudah tersedia, tinggal diklik, lalu nanti ambil dokumennya, lalu diunggah. Untuk dokumennya, ini secara keseluruhan, ini adalah formatnya PDF. Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah membuat file-file tersebut, jangan lupa diubah ke format PDF. Nah, untuk unggah file daftar mata kuliah RPL mungkin belum ada bayangan seperti apa. Mungkin kalau fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai itu sudah ada bayangan ya. Nah, untuk KTP, KTM dan lain sebagainya. Nah, ini akan saya tunjukkan di mana Bapak dan Ibu bisa melihat formatnya seperti apa sih untuk file daftar mata kuliah RPL, untuk deskripsi mata kuliahnya, untuk formulir pengajuan RPL-nya. Nah, Bapak dan Ibu untuk mengisikan dokumen-dokumen ini, Bapak dan Ibu bisa melihat di katalog. Bapak dan Ibu silakan akses ke ut.ac.id/katalog, nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Nah, ketika sudah muncul, Bapak dan Ibu silakan klik untuk menu katalog sistem penyelenggaraan, karena di situ ada 3 katalog Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk mengklik yang katalog sistem penyelenggaraan. Setelah Bapak Ibu klik, nanti akan muncul itu adalah katalog sistem penyelenggaraan dalam format digital. Kalau Bapak dan Ibu sekarang mungkin sudah mempunyai yang format hard copy, cetak, Bapak dan Ibu bisa membuka di halaman di lampiran 21 contohnya. Tapi kalau mungkin Bapak dan Ibu, wah terselip, tidak tahu di mana nih, tidak tahu rimbanya untuk katalog sistem penyelenggaraannya, baik. Bapak dan Ibu masih bisa mengakses di website UT, yaitu tadi di ut.ac.id/katalog, lalu pilih sistem penyelenggaraan. Nah, nanti Bapak dan Ibu di situ ada daftar isinya. Nah, ini contohnya di lampiran 21. Ini adalah format untuk permohonan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Jadi ini adalah file yang dimaksud dengan form pengajuan RPL. Jadi untuk di aplikasi yang bunyinya form pengajuan RPL ini adalah ini Bapak dan Ibu bentuknya. Ini khususnya bagi Bapak dan Ibu yang dari perguruan tinggi lain ke UT. Jadi di situ yang terhormat, dekan, bla 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 disesuaikan. Dekan yang akan kita tuju, prodi yang sekarang kita sedang tempuh ini posisinya di fakultas mana. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu. Contohnya ilmu hukum, berarti dekannya dekan FISIP. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu mengisi data yang diminta. Nama, NIM, dan seterusnya. Formatnya sama seperti ini. Nah, ini sebaiknya diketik ulang. Tapi kalaupun Bapak dan Ibu keterbatasan waktu dan lain sebagainya, ini boleh. Kalau semuanya mau diisi secara langsung, ditulis tangan, lalu di-scan ulang, tapi jangan lupa ditandatangani dan diberi tanggal. Begitu Bapak dan Ibu ya, tapi sebaiknya alangkah baiknya untuk pengajuan alih kredit ini Bapak dan Ibu mengetik ulang dengan format yang sama seperti ini. Ini untuk form pengajuan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Jadi Bapak dan Ibu harus diperhatikan, di atas itu sudah ada judulnya. Jadi ini dari mana? Dari perguruan tinggi lain ke UT atau dari UT ke UT? Jadi Bapak dan Ibu harus hati-hati. Dilihat, dibaca di atasnya. Ya, karena status Bapak dan Ibu kan beda-beda. Nah, yang selanjutnya ini adalah form pengajuan alih kredit bagi teman-teman alumni UT yang melanjutkan ke UT kembali. Formnya berbeda, ya. Jadi form pengajuan alih kreditnya berbeda. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu silakan diperhatikan untuk judul di atasnya. Sesuaikan dengan status Bapak dan Ibu masing-masing. Ini sama untuk teman-teman alumni UT yang melanjutkan ke UT, ini datanya juga harus diisi secara lengkap, jangan lupa tanggal dan ditandatangani. Kalaupun mau ditulis tangan, itu mohon tulisannya yang rapi, yang bisa terbaca. Jadi jangan sampai tulisannya ruwet, makanya alangkah baiknya kalau Bapak dan Ibu ini diketik ulang yang rapi dan nanti tinggal diubah formatnya ke PDF. Jadi silakan gimana baiknya, gimana efektifnya. Ya, intinya form ini harus ada. Oke, yang selanjutnya ini adalah form untuk form RPL, form pengajuan RPL untuk yang pindah prodi dari UT ke UT. Mungkin kalau saat ini teman-teman sudah ada yang berstatus pindah prodi, jadi teman-teman harus melakukan alih kredit agar mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya itu bisa dapat diakui dan tidak perlu ditempuh lagi. Sama, ini datanya juga harus diisi. Perhatikan di situ ada NIM baru dan NIM lama. Jangan sampai tertukar. Ya.
Di situ di alamatnya dan lain sebagainya harus diisi. Prodi lama dan prodi barunya dan seterusnya. Tanggal tanda tangan. Ini untuk form pengajuan RPL. Kalau di aplikasi bunyinya seperti itu. Jadi kalau tadi, kalau Bapak dan Ibu sudah perhatikan, yang pertama ada format formulir dari perguruan tinggi lain ke UT. Untuk dari perguruan tinggi lain ke UT ini, untuk teman-teman yang sudah lulus maupun yang belum lulus, ini formnya sama. Satu ini. Untuk form permohonan alih kreditnya. Dari perguruan tinggi lain ke UT. Jadi walaupun yang belum lulus ataupun yang sudah lulus, ini formnya sama untuk dari perguruan tinggi lain ke UT. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah format file untuk deskripsi mata kuliah. Jadi kalau tadi saya sudah sounding ya bahwa teman-teman yang statusnya dari perguruan tinggi lain ke UT itu kami membutuhkan deskripsi mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah ini silakan di situ diperhatikan, di tabel itu sudah ada formatnya, dari itu adalah kode, ada nomor, ada kode, ada nama mata kuliah yang pernah ditempuh. Maksudnya ini di perguruan tinggi asalnya. Lalu deskripsinya ini apa mata kuliah tersebut. Tidak perlu bingung jika kode di kampus asalnya itu tidak ada, kosongkan saja. Langsung ke nama mata kuliahnya. Deskripsinya, kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa di fakultas masing-masing itu biasanya sudah ada, tapi kalau memang di fakultasnya tidak tersedia, silakan Bapak dan Ibu isikan dengan singkat saja untuk deskripsi mata kuliahnya. Lalu selanjutnya ada jumlah SKS, ada nilainya itu berapa ya, sesuai dengan transkrip nilainya. Kalau nilainya B ya ditulis B Bapak dan Ibu, jangan ditulis A. Jadi sesuai dengan transkrip nilainya. Setelah itu tanggal dan tahun lulusnya. Dan jangan lupa ketika Bapak dan Ibu sudah membuat deskripsi mata kuliah secara utuh, semua mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dituliskan di deskripsi mata kuliah ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu meminta tanda tangan Kaprodi atau dekan atau direktur dari perguruan tinggi asalnya. Begitu Bapak dan Ibu ya untuk deskripsi mata kuliah. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu bingung untuk deskripsi mata kuliah. Yang pertama Bapak dan Ibu minta saja dulu ke fakultas. Biasanya sudah ada, jadi tinggal di copy paste, nanti tinggal dimintakan tanda tangan. Waduh Bu, ini masa pandemi dan lain sebagainya. Biasanya kampus menyediakan fasilitas atau layanan online. Bisa diminta melalui email mungkin ya, jadi ya apapun itulah. Jadi usahakan intinya deskripsi mata kuliah ini ada. Wajib, karena ini sifatnya wajib. Oke, ini untuk deskripsi mata kuliah ya, ini ada di lampiran 22. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti dibuat formatnya seperti ini. Kalau memang Bapak dan Ibu seumpama kampusnya tidak bersedia untuk menandatangani untuk format deskripsi mata kuliah yang diminta UT. Itu tidak masalah, dituruti saja untuk yang diminta dari kampus asalnya itu seperti apa. Karena ada beberapa kampus yang memang yang tidak bersedia untuk memberikan tanda tangan dengan format seperti ini. Jadi silakan diikuti saja mau formatnya seperti apa untuk kampus asalnya. Tapi kalau kampus asalnya tidak bermasalah dengan format UT ya diprioritaskan Bapak dan Ibu membuat dengan format yang diminta oleh UT. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah format untuk form daftar mata kuliah yang diajukan untuk alih kredit. Jadi Bapak dan Ibu untuk alih kredit ini kan Bapak dan Ibu harus mengajukan ya, mana mata kuliah yang akan kita ajukan ke UT ini. Nah ini adalah formatnya seperti ini.
Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh asal-asal membuat format. Ini adalah format yang sudah diberikan, format baku dari UT. Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan saja di situ, tinggal diisi dari nama dan lain sebagainya. Lalu di situ ada mata kuliah dari perguruan tinggi asal yang akan dialih kreditkan, ya, baik itu dari kode, nama mata kuliah, masa ujian, bobot SKS-nya dan nilainya. Lalu sebelahnya kalau kita perhatikan ada mata kuliah pada universitas terbuka. Maksudnya di sini Bapak dan Ibu ketika mengajukan suatu mata kuliah dari perguruan tinggi asal, ini akan disetarakan dengan mata kuliah apa di UT. Kalau memang Bapak dan Ibu tidak tahu untuk disetarakan dengan mata kuliah apa di UT, mungkin nama mata kuliahnya sangat beda jauh. Tidak ada yang sama sekali. Nah, untuk kasus seperti ini, Bapak dan Ibu silakan diisi saja dulu untuk mata kuliah yang tahu. Mungkin contohnya kalau bahasa Indonesia jelas ya dengan bahasa Indonesia yang ada di UT. Mungkin kalau pendidikan agama Islam atau pendidikan agama yang lain bisa disetarakan dengan mata kuliah yang ada di UT. Kalau selebihnya Bapak dan Ibu sudah mentok, sudah bingung ini akan dialih kreditkan dengan mata kuliah apa, boleh Bapak Ibu kosongkan saja. Yang penting semua yang sudah pernah ditempuh Bapak dan Ibu di perguruan tinggi asal diajukan. Semua ditulis di sini, di kolom yang sebelah kiri. Mata kuliah dari perguruan tinggi asal yang akan dialih kreditkan. Sekali lagi kita pasrahkan saja dengan tim fakultas, tim alih kredit. Nanti yang akan di ACC mana. Pada dasarnya kita sudah berikhtiar, sudah mengajukan semua mata kuliah yang sudah pernah ditempuh. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk daftar mata kuliah ini juga tidak usah perlu bingung. Silahkan diisi semua yang pernah ditempuh. Untuk mata kuliah yang ada di UT diisi setaunya saja. Yang dasar-dasar mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kalau memang sudah mentok sudah kosongkan saja. Ya, untuk yang UT-nya. Tapi untuk perguruan tinggi asalnya harus diisi semuanya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya untuk daftar mata kuliah yang diajukan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Mungkin kalau dari teman-teman yang statusnya alumni UT ini tidak ada masalah gitu ya, tapi ini sangat krusial bagi teman-teman yang statusnya dari perguruan tinggi lain ke UT. Baik, tadi kalau saya sudah menyebutkan untuk berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan. Tadi salah satunya ada KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa. Bagi Bapak dan Ibu yang sekarang belum memiliki KTM, silahkan ke kantor UT Bandung untuk mengambil kartu mahasiswanya. Bagi yang belum punya, bagi yang hilang sama silahkan datang ke kantor UT Bandung. Nanti akan kami bantu untuk proses pencetakan kartu KTM-nya yang baru, ya. Jadi untuk KTM sekali lagi Bapak dan Ibu bagi yang belum memiliki atau belum pernah mengambil, silakan diambil di kantor UT Bandung. Nanti akan dibantu oleh teman-teman di bagian informasi di depan. Nanti silakan langsung saja bilang kalau mau mengambil KTM atau bilang KTM saya hilang atau KTM saya rusak, saya ingin mencetak KTM yang baru. Nanti akan kami bantu. Nah, bagi teman-teman yang sekarang mungkin kondisinya tidak bisa datang ke kantor UT untuk mengambil KTM atau mencetak KTM-nya, mungkin yang sedang ada di luar kota mungkin yang sedang ada di luar negeri mungkin gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan masuk ke SIA-nya ya. Tadi Pak Julham sudah memberikan tutorialnya ya bagi teman-teman yang belum memiliki akun SIA mungkin ya. Kalau yang sudah mempunyai akun SIA silakan masuk ke akun SIA-nya. Nanti Bapak dan Ibu silakan pilih menu peragaan laporan. Di situ lalu pilih peragaan data diri, data pribadi, mohon maaf. Nah, nanti di situ akan tampil kurang lebih tampilannya seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal scroll ke bawah. Nanti di sini
Di sini di paling bawah, sebentar. Di paling bawah kita perhatikan itu ada cetak data pribadi. Ya, ini bagi teman-teman yang Bapak dan Ibu yang mungkin sifatnya kepepet sekali ya, tidak bisa ke kantor UT Bandung dengan situasi yang tidak mungkin untuk datang ke kantor UT Bandung. Ini masih ada solusi untuk file KTM-nya atau kartu tanda mahasiswanya. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi masuk ke SIA, lalu ke peragaan laporan, lalu selanjutnya ke peragaan data pribadi. Bapak dan Ibu lalu bisa scroll ke bawah, di situ ada menu cetak data pribadi. Nah, setelah itu untuk data pribadinya nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah daftar data pribadi Bapak dan Ibu. Sekaligus Bapak dan Ibu di sini mengecek apakah data pribadi saya itu sudah betul, baik itu nomor handphone, email, alamat, dan lain sebagainya. Kalau memang data ini masih ada yang salah, Bapak dan Ibu kembali lagi ke data yang tadi dan diperbaiki. Di situ ada menu untuk memperbaiki data-data seperti nomor handphone, email, dan lain sebagainya. Ya, setelah itu Bapak dan Ibu cetak data pribadi, nanti akan muncul seperti ini kurang lebih. Lalu di sini Bapak dan Ibu langsung bisa download untuk file ini, lalu nanti diunggah ke menu yang KTM. Itu bisa menjadi alternatif bagi Bapak dan Ibu yang sudah benar-benar kepepet gitu ya, tidak bisa ke kantor UT Bandung. Tapi diprioritaskan file yang diunggah KTM itu ya benar-benar KTM, bukan data pribadi. Ya, begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini adalah proses atau prosedur alih kredit untuk teman-teman khususnya di prodi pendidikan dasar. Ya, untuk teman-teman untuk prodi pendidikan dasar atau mahasiswa prodi S1 BGSD, Bapak dan Ibu wajib melengkapi berkas di sia.ut.ac.id. Caranya sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Julham tadi, bagaimana mengeceknya, bagaimana mengunggahnya, ya. Setelah itu untuk teman-teman S1 PGSD yang masukkan sarjana di sini maksudnya teman-teman yang pada saat mendaftar di UT itu menggunakan S1, ijazah S1, itu tidak perlu menyertakan form PKG atau form penilaian kinerja guru. Itu tidak perlu untuk teman-teman S1 PGSD yang mendaftarnya menggunakan ijazah S1. Tapi kalau untuk teman-teman yang mendaftarnya kemarin atau dulu S1 PGSD-nya menggunakan ijazah SMA, D3, D2, itu wajib menyertakan form PKG-nya di SIA, di pemberkasan SIA. Yang selanjutnya untuk mahasiswa prodi S1 PGSD ini untuk alih kreditnya tidak perlu mengakses rpl.ut.ac.id. Karena untuk teman-teman mahasiswa prodi S1 PGSD untuk proses alih kreditnya ini sudah langsung otomatis di SIA, di berkas yang diupload di SIA tersebut. Oleh sebab itu, untuk teman-teman, meskipun teman-teman prodi S1 PGSD ini tidak harus mengakses RPL, tapi perlu diperhatikan berkas yang di SIA-nya itu wajib harus lengkap. Gitu. Ya, tapi kalau untuk mahasiswa di luar prodi S1 PGSD untuk proses alih kreditnya wajib melalui RPL. Tapi kalau untuk mahasiswa prodi S1 PGSD khusus prodi S1 PGSD itu melengkapi berkas yang ada di SIA. Oke. Untuk selanjutnya
Ini sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Julham. Jadi sekali lagi saya mengingatkan untuk berkas-berkas ini, untuk pengajuan alih kredit ini maksimal teman-teman unggah, maksimal teman-teman kirim itu di tanggal 30 November 2021. Ya, sanksinya sudah sangat jelas, pembatalan SK alih kredit akan berlaku. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, karena kita ini adalah UT, sistem pembelajarannya jarak jauh, maka Bapak dan Ibu wajib mengikuti atau follow atau add sosial media UT Bandung. Untuk apa? Untuk tidak tertinggal informasi. Karena sekali lagi kami setiap mengadakan suatu acara atau ada informasi-informasi penting, kami UT Bandung selalu akan meng-share informasi tersebut melalui sosial media UT Bandung. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sekarang belum meng-add, belum follow, silakan di-follow karena itu gratis. Di sini sudah ada Facebook, Facebooknya adalah Universitas Terbuka Bandung. Dan yang selanjutnya ada Instagramnya, itu ada di @ut.bandung. Dan selanjutnya ada WhatsApp, ini WA Center UT Bandung. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa DM, bisa kirim pesan di Facebook, di Instagram jika ada pertanyaan, atau bisa ke WhatsApp Center UT Bandung yang ada di nomor yang ada di layar. Begitu Bapak dan Ibu ya, ini untuk penjelasan terkait tentang prosedur bagaimana mengajukan alih kredit, bagaimana formatnya, bagaimana filenya, dan lain sebagainya sudah kami jelaskan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah jelas dan habis ini Bapak dan Ibu tinggal eksekusi. Nah sekali lagi karena RPL tadi belum muncul untuk menu unggah berkasnya, Bapak dan Ibu bisa mengajukan atau bisa mengirimkan berkas-berkas alih kreditnya itu melalui email yang menginfokan acara ini ya. Bapak dan Ibu kan acara ini diinfokan melalui email. Nah Bapak dan Ibu silakan dicek emailnya. Nah berarti Bapak dan Ibu tinggal mengirim file-file atau berkas-berkas itu melalui email tersebut. Tentunya sudah dalam bentuk format PDF, sudah diisi dengan benar, sudah sesuai dengan apa yang diminta di UT. Jadi nanti kami admin tinggal eksekusi dan tinggal upload. Dan nanti proses alih kreditnya bisa berjalan. Begitu Bapak dan Ibu ya, materi saya cukup, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Riza dan Pak Zulham atas pemaparan materinya. Materi alih kreditnya yang sangat lengkap ya, sangat detail juga. Semoga Ibu dan Bapak juga di tempat masing-masing yang menjangkau klinik alih kredit ini menjangkaunya dengan baik. Jadi terdengar suara kami dengan baik, kemudian tidak ada materi atau slide yang terlewati. Tapi jangan takut karena kalau ada yang tidak mengerti juga kita akan buka sesi tanya jawab ya Bu Riza dan Pak Zulham. Kita langsung buka sesi tanya jawab aja, lumayan sudah banyak juga pertanyaannya. Yang pertama dari Rika Rahmaningrum, S1 Manajemen. Bu, bagaimana jika mata kuliah yang akan dialih kreditkan ternyata tidak ada yang sesuai dengan mata kuliah di UT? Silahkan Ibu Riza atau Pak Zulham. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi Mbak, ya tadi? Rika Rahmaningrum. Mbak Rika. Mbak Rika, untuk mata kuliah kok sepertinya tidak ada yang di UT. Sekali lagi ajukan saja Mbak. Jadi untuk mata kuliah itu mau di ACC atau tidak, yang penting Mbak Rika sudah ajukan saja. Karena gini, karena UT ini kan kita beda kurikulum pasti ya dengan prodi yang lama. Nah kadang ada beberapa mata kuliah itu yang bisa disetarakan ya di UT ini dengan
2 mata kuliah di perguruan tinggi asal gitu. Jadi kita kan tidak pernah tahu mata kuliah apa itu. Jadi kalau menurut saya Mbak Rika ajukan saja semuanya. Jadi Mbak Rika tidak perlu bingung, kok ini tidak ada. Nanti kita tinggal lihat hasilnya saja, ya. Jadi Mbak Rika juga jangan sedih karena pada dasarnya kalaupun nanti ya mata kuliahnya itu tidak di-approve gitu ya, sesuai dengan keinginan Mbak Rika. Sekali lagi, kurikulum yang ada di UT dengan perguruan tinggi asal itu pasti berbeda. Ya, begitu Mbak Rika ya. Jadi silakan diajukan saja. Nanti untuk keputusannya hasilnya seperti apa itu kita serahkan saja ke fakultas. Itu kalau dari saya, mungkin Pak Julham ingin menambahi. Baik, selanjutnya dari Amri Ayumi, ini prodinya nggak ada. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Saya sudah mencoba meminta deskripsi mata kuliah dari asal kampus Universitas Mercu Buana Jakarta, tapi pihak kampus menjawab bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan itu. Saya hanya dapat transkrip nilai dan surat keterangan asal kampus saja. Itu bagaimana ya? Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya. Boleh ya kalau seperti itu ya. Jadi kalaupun misalnya universitasnya tidak mengeluarkan seperti form deskripsi mata kuliah dengan tanda tangan, itu nggak apa-apa ya Bu ya? Kalau untuk deskripsi silakan dibuat secara singkat gitu ya, sesuai dengan nama mata kuliahnya. Tapi kalau untuk tanda tangan itu wajib. Oh itu wajib. Ya, jadi kalau tanda tangan wajib. Kalau untuk deskripsinya, kalau memang fakultas prodi asalnya itu di fakultas tidak tersedia untuk deskripsi mata kuliahnya, silakan dibuat saja secara singkat, tidak perlu panjang lebar ya. Intinya sudah bisa menggambarkan mata kuliah itu tentang apa gitu. Jadi tapi sekali lagi kalau untuk tanda tangan legalitasnya itu wajib dari Prodi atau dekan ataupun direktur. Begitu. Ya, siap. Jadi begitu ya, Amri Ayumi, boleh dibuat deskripsinya sesuai dengan mahasiswanya sendiri dibuat, tapi untuk legalitasnya wajib disertakan dengan tanda tangan setara kepala prodi atau dekan ya Mbak ya. Kemudian lanjut. Tambahin dulu dikit ya. Oh, tambahan boleh Pak Julham, silakan. Ya, baik. Biasanya kalau kampus lama itu ya, kampus lain biasanya merasa senang dia ketika kita minta deskripsi mata kuliah. Kenapa senang? Karena artinya kita masih mengakui mata kuliah yang pernah ditempuh di kampus itu gitu. Jadi sebetulnya kalau kampusnya kalau kampusnya bonafit gitu ya, nah itu akan dengan senang hati dan bangga sih sebetulnya kasih deskripsi mata kuliah itu, karena kampus lain mengakui mata kuliahnya ya, gitu. Betul. Ya itu. Baik, lanjut ya Pak ya. Dari Darus Setiawan, kalau sudah mengajukan proses alih kredit via rpl.ut.ac.id tetapi terlambat untuk melengkapi kekurangan dokumen, sehingga data pengajuan via RPL UTSC-ID-nya direset ulang sehingga sudah tidak ada lagi, bagaimana ya? Silakan Ibu atau Pak Johan. Iya, bagi siapa tadi? Daru Setiawan. Mas Daru Setiawan. Kalau memang kasusnya seperti itu, silakan semua berkasnya dikirim ulang melalui email. Sekali lagi email yang memberikan info terkait klinik ini ya. Jadi silakan yang berkas-berkas yang harusnya diupload di RPL itu tadi dikirim kembali ke email yang sudah mengirimkan informasi ini. Begitu saja. Jadi memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi untuk aplikasi RPL-nya ya. Tapi mudah-mudahan kita sih berharap ke depan akan muncul lagi menu untuk unggah filenya. Begitu ya Mas ya. Jadi untuk saat ini, untuk solusi untuk saat ini silakan dikirim ke email. Baik. Selanjutnya dari Asep Hendriana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, mohon izin bertanya. Saya sudah mengajukan alih kredit pada bulan Februari 2021. Saat ini diproses di website alih kredit UT sudah pada tahap
dalam proses program studi diverifikasi oleh admin 3 Maret 2021. Sampai saat ini belum berlanjut prosesnya, padahal ajuan alih kredit sudah lama dan dari UT ke UT juga. Mohon arahannya, Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah mengajukan dari bulan Februari 2021. Statusnya kalau sudah diverifikasi oleh admin 3 Maret 2021. Oke, baik. Untuk kasus ini statusnya itu kan diverifikasi oleh admin ya, belum betul. naik ke prodi ya. Oh gitu. Jadi gini, Mas siapa tadi? Mas Asep Hendriana. Mas Asep, sekarang silakan dicek emailnya dulu. Siapa tahu tim verifikator, tim verifikasi ini mengirimkan berkas mungkin ada yang salah. Ya, itu pertama. Silakan dicek dulu emailnya, siapa tahu terselip, siapa tahu masuk ke mana gitu ya emailnya. Biasanya itu kalau ada berkas yang salah, tim verifikasi pusat itu akan menginfokan melalui email yang ada di aplikasi RPL. Kalau aplikasi RPL itu kan ada data diri kita ya. Di situ ada tercantum email kita. Nah, biasanya di situ silakan dicek di email tersebut. Biasanya nanti akan ada, kalaupun ada berkas yang salah ya atau kurang. Kalau memang tidak ada, dipastikan tidak ada dari tim verifikasi alih kredit, ditunggu saja dulu karena mungkin itu masih melakukan proses. Dan sekali lagi cek di berkas SIA-nya apakah sudah lengkap atau belum untuk berkasnya. Karena sekali lagi SIA dan RPL itu kan berkaitan ya. Jadi alih kredit tidak bisa diproses ketika berkas Mas Asep SIA-nya ya, berkas SIA-nya itu kurang. Jadi ini kita berbicara dua aplikasi ya, SIA dan RPL. Jadi oke, Mas Asep sudah mengajukan alih kredit, tapi masih sampai ke verifikasi. Pertama cek lagi emailnya yang tertera di aplikasi RPL-nya, pastikan tidak ada berkas yang kurang, tidak ada konfirmasi dari tim alih kredit atau tim kelulusan ya. Kalau memang itu dipastikan tidak ada, cek SRS-nya, SIA-nya, cek pemberkasannya ya. Begitu Mas Asep ya. Lanjut ya Bu ya Pak. Nah ini selamat siang, alih kredit dari UT ke UT yang belum lulus tidak mau pindah prodi bisa atau tidak? Dari UT ke UT belum lulus tidak mau pindah prodi kayaknya nggak bisa ya Bu ya. Jadi mungkin dia mau pindah prodi tapi alih kreditnya dari UT ke UT tapi nggak mau pindah prodi. Ini kayaknya Mas Priyanto boleh tanyakan ke WA Center aja ya untuk informasi lebih lanjutnya. Nanti mungkin bisa ditanyakan NIM-nya, prodinya. Pertanyaannya karena kurang lengkap ya, kurang jelas juga. Bisakah dari UT ke UT yang belum lulus tidak mau pindah prodi? Boleh ditanyakan ke WA Center aja. Selanjutnya dari Eri Setiawan, pengajuan alih kredit saya 23 Maret. Proses di RPL UTAC ID sudah sampai pada tahap 7. Cek hasil entry MKSRS tanggal 6 September. Apakah ada masalah dengan yang saya ajukan karena dari keterangan yang di forum ini bahwa yang ikut adalah yang terlambat atau belum pengajuan. Terima kasih. Gimana nih Pak? Coba silakan. Baik. Jadi nanti yang tadi udah saya jelasin tuh dicek lagi di LKAM-nya. Kalau dia sudah berbintang, berarti sebetulnya proses alih kreditnya udah selesai. Nah cuma ada berkas yang kurang sehingga nilainya tidak bisa berubah menjadi huruf gitu. Nah gimana caranya supaya jadi huruf? Maka harus kirim berkas yang kurang ke email yang menginformasikan kegiatan ini. Gitu. Jadi tinggal bales email undangan ini dengan mengirimkan berkas apa yang kurang. Udah tinggal gitu aja sih sebetulnya. Jadi nggak perlu masuk ke RPL lagi karena proses RPL-nya kan sudah tapi belum selesai. Nah kemungkinan itu LKM-nya bentuknya bintang kalau gitu. Gitu. Jadi masuk ke SIA, kemudian pilih menu cetak LKM. Oke. Kalau dia masih bintang, tinggal mereplay email dengan berkas yang kurang. Baik, terima kasih Pak.
Selanjutnya dari Karisa, Administrasi Bisnis, apakah bisa alih kredit dari program pertukaran mahasiswa kampus Merdeka? Silahkan. Ya, kalau dari kampus Merdeka dia kesetaraan ya, jadi bukan alih kredit sebetulnya. Kalau alih kredit ini kan dia itu berdasarkan peraturan Menteri Permendikti nomor 26 tahun 2018 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pembelajaran yang pernah diambil. Nah, kalau MBKM dia ada dua macam. Ada yang memang dia disetarakan dengan mata kuliah itu. Bahkan untuk ikut MBKM syaratnya tidak pernah alih kredit sebetulnya. Gitu. Jadi itu memang posisinya beda sih. Tuh. Beda ya. Jadi sepertinya belum bisa ya Pak ya? Iya. Karena beda juga ya konsepnya ya. Iya, karena dia memang udah udah padanan ya. Kalau MBKM itu dia ambil mata kuliah apa di kampus apa, maka secara otomatis nanti di kita nilainya ada tanpa mengajukan alih kredit gitu, beda. Oke. Baik, selanjutnya dari Rizal Salim, Ilmu Komunikasi. Ini kayaknya pertanyaannya sama seperti Amri Ayumi. Kalau deskripsi mata kuliahnya tidak tersedia oleh fakultas atau universitas sebelumnya, apa saya boleh menjiplak dari deskripsi matkul di prodi atau universitas yang tersedia deskripsi matkulnya yang kebetulan sama dengan matkul yang saya sudah tempuh sebelumnya? Karena saya sudah tanyakan kepada pihak universitas sebelumnya, mereka hanya memberikan transkrip nilai yang ditandatangan dengan cap serta surat pemberhentian. Dari pihak universitas sebelumnya menyarankan dibuat sendiri deskripsi matkulnya. Kayaknya sepertinya jawabannya seperti tadi ya. Itu boleh. Nah, gitu. Selanjutnya dari Sulistiorini, ini dari Prodi Pendas, PAUD BI semester 3. Apakah program linearitas perlu melakukan alih kredit? Karena setelah mendengarkan penjelasan Ibu, kami dari program linearitas bingung dengan mata kuliah yang dialih kreditkan, apalagi yang dari perguruan tinggi dengan jurusan non-pendas. Jurusan non-pendas mungkin ini SPG PAUD masukan sarjana ya Pak ya, sebelumnya dari S1-nya non-pendidikan. Apakah perlu alih kredit juga? Seperti itu? Iya, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi sebetulnya kita kegiatan ini untuk meluruskan supaya teman-teman itu nggak kaget. Jadi kekurangannya sebetulnya hanya berkas sih. Jadi kalau yang masukan sarjana tadi udah dijelasin sama Bu Rija, nggak perlu lagi ngajuin alih kredit, tetapi mungkin ada berkas yang kurang. Nah, berkas yang kurang itu harus diajukan. Gitu. Karena kan untuk proses alih kredit itu Dikti minta nih sejarahnya nih. Kenapa mahasiswa ini sejarahnya kok dia bisa lulus mata kuliah ini sementara dia belum pernah tempuh misalnya gitu. Nah, untuk mengurai itu maka kita perlu berkas-berkas itu. Gitu. Supaya nggak dianggap kok bisa sih mahasiswa ini belum pernah kuliah, mata kuliah ini kok udah lulus, nilainya mana gitu. Nah, supaya tidak begitu, maka berkas yang kurang yang kita minta itu mohon dilengkapi sebelum 30 November. Terima kasih. Masih ada pertanyaannya? Jadi kirim via email aja, emailnya aja. Baik, masih juga pertanyaannya, apakah alih kredit UT ke UT dan mahasiswa itu D2 belum lulus, namun melanjutkan ke S1, tidak dapat SK alih kredit atau dapat? Gimana nih pertanyaannya nih? Apakah alih kredit UT ke UT dan mahasiswa itu D2 belum lulus? Mungkin status mahasiswanya D2 belum lulus, tapi mungkin melanjutkan ke S1 perpustakaan sih biasanya ini ya dari D2 itu. Lanjutkan ke S1 perpustakaan. Apakah ada SK alih kreditnya? Dapat atau enggak tuh? Oke, baik. Ini untuk kasus teman-teman yang D2 tapi belum lulus. Tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk teman-teman yang D2 belum lulus di UT dan melanjutkan ke S1, berarti itu kewajibannya itu sama dengan yang statusnya pindah prodi dari UT ke UT. Apakah nanti mendapatkan SK? Ya mendapatkan SK alih kredit dari
penyetaraan mata kuliahnya tersebut. Yang dari D2 ke UT. Itu ya. Jadi ini biasanya kasusnya betul. Ini biasanya dari teman-teman D2 Perpus yang belum lulus tapi melanjutkan langsung ke S1. Jadi ini statusnya adalah pindah prodi. Jadi formnya yang digunakan, berkas-berkasnya itu adalah pindah prodi dari UT ke UT. Nah, kalau bertanya apakah nanti akan diberikan SK alih kreditnya? Iya. Oke. Ya, dapat ya berarti ya Bu ya? Ya, dapat. Dapat. Nah. Baik, lanjut. Ini dari Nadia Virus, S1 Sastra Inggris. Assalamualaikum Bapak Ibu. Hingga hari ini saya belum mendapatkan surat via pos mengenai konfirmasi alih kredit saya. Padahal saya sudah mengajukan alih kredit Oktober 2020 dan hasilnya berupa tanda bintang. Sudah bisa saya lihat di LKAM sejak Januari 2021. Kemudian saya ingin bertanya kembali, mungkin yang disebut via pos itu SK kali ya Bu ya? SK alih kreditnya belum diterima tetapi sudah tanda bintang di LKAM. Kemudian saya ingin bertanya kembali, saya lulusan D3 Bahasa Inggris di PT sebelumnya dan sekarang melanjutkan di S1 Sastra Inggris UT. Saya telah mengajukan 18 mata kuliah dari perguruan tinggi sebelumnya, tetapi mengapa hanya 8 mata kuliah saja yang diterima? Padahal nama mata kuliah, deskripsi, dan materi yang dipelajari sama. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya Ibu dan Bapak. Silakan Ibu Riza, Pak Zulham. Ya baik, siapa tadi namanya itu ada namanya? Nadia Virus dari Sastra Inggris. Oh ya. Baik, Nadia, jadi gini, yang alih kredit itu kan sebetulnya di prodi itu ada timnya ya, tim peneliti. Apa aja sih yang jadi patokan? Nah, itu sebetulnya kan banyak. Misalnya nama mata kuliah, bobot SKS-nya berapa gitu. Di kampus lama misalnya bobot SKS-nya hanya 2, tetapi di UT ternyata 4. Nah kalau begitu harus ditempuh ulang tuh. Jadi alih kreditnya nggak akan di di approve gitu. Terus kemudian pertimbangan lain apa? Misalnya kampus lama itu program studinya akreditasinya C atau akreditasinya B atau akreditasinya A. Nah itu juga bakal membedakan berapa persen sih mata kuliah yang akan di ACC dari yang diajukan begitu. Tetapi kalau misalnya siapa tadi Nadia merasa keberatan mau banding mata kuliahnya kenapa yang ini nggak diajukan, bisa aja sih tinggal kirim email ke melalui kelulusan.ut.ac.id gitu. kelulusan@ekampus.ut.ac.id. Nah, jadi nanti jelasin aja kronologisnya kenapa, berapa mata kuliah yang belum teralih kredit. Nah, itu bisa melakukan banding di situ atau bertanya di situ. Gitu ya. Jadi mumpung sekarang masih bintang ya, mungkin bisa diajuin lagi. Tambahan Bu Riza? Tidak ada, cukup ya. Lanjut, ini sama mungkin pertanyaannya sama seperti Anissa Damayanti, saya sudah mengajukan alih kredit dan LKM sudah berubah bintang, tapi belum mendapatkan SK. Tapi karena saya kurang yakin, saya hanya mengajukan sedikit mata kuliah untuk dialih kreditkan. Apa saya bisa mengajukan ulang mata kuliah untuk diajukan? Jadi mungkin pengen ngajuin alih kreditnya itu 2 kali, karena dia pertama ragu gitu. Apakah boleh pengajuan alih kredit ini 2 kali? Oh, Mbak siapa tadi? Mbak Anissa Damayanti. Mbak Anissa, mohon maaf, untuk alih kredit ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Makanya mungkin ya ini sudah terlanjur ya. Kalau tadi saya sudah memberikan tips bagi teman-teman yang mungkin belum mengajukan, ajukan saja semuanya gitu. Karena kita kan tidak tahu ya mana yang akan di-approve, mana yang tidak gitu. Tapi kalau untuk kasusnya Mbak Anissa ini sudah tidak bisa lagi Mbak, mohon maaf. Karena untuk alih kredit ini bisa dilakukan hanya 1 kali. Itu ya Mbak ya. Jadi nggak bisa ya Bu ya? Pengajuannya hanya 1 kali aja selama kuliah di UT berarti ya. Nah, terus lanjut
Masih ada, mungkin yang bertanya boleh disertakan nama, NIM atau prodinya ya, untuk disebutkan. Kemudian Pak Jul, kalau di menu pemberkasan daftar berkas wajib mau upload transkrip nilai ke 1, sudah dicoba untuk upload tapi tetap tidak bisa. Apa harus datang ke kampus UT Bandung atau bagaimana ya Pak ya? Boleh sih kalau ini ya, untuk yang tidak bisa atau kesulitan upload berkas boleh dikirimkan ke WA Center aja untuk dibantu untuk diupload berkasnya, jadi tidak perlu ke UT Bandung. Saya tidak dapat undangan dari email, mengikuti dari info Instagram, bisa diinfo kirim kemana, boleh ke WA Center juga. Selamat sore, saya mengajukan alih kredit dari bulan Januari 2021, tapi sampai saat ini belum ada perkembangan atau info di RPL UTSCID. Padahal saya lulusan D2 UT juga, mohon penjelasannya. Itu paling harus dicek dulu ya, pengajuannya kapan, karena ini dari Sriyanti ya? Sriyanti ini prodinya apa, pengajuannya Januari 2021 itu seperti apa progresnya. Kalau dari D2 itu memang biasanya ilmu perpustakaan ya Bu ya, banyaknya ya. Jadi memang harus mengajukan alih kredit dari D2-nya itu supaya nanti di lembar kemajuan akademik mahasiswa di S1-nya itu tandanya bintang. Jadi takutnya kalau nanti sudah habis, sudah lulus akan terhambat dengan nilai D2-nya yang belum alih kredit. Baik, menambah yang boleh. Jadi sekali lagi silakan dicek untuk LKAM-nya itu sudah ada bintang atau belum, ya. Dan sekali lagi untuk pengajuan alih kreditnya ini melalui apa? Melalui RPL atau melalui yang lainnya? Karena sekali lagi untuk pengajuan alih kredit di UT ini hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi RPL. Jadi kalau tadi sudah disebutkan Januari tapi belum ada progres apa-apa, kalau memang melalui RPL silakan dilihat di menu monitoring, sudah sampai di mana, sudah sampai verifikasikah, sudah sampai prodikah gitu ya. Dan sekali lagi dicek untuk LKAM-nya sudah ada tanda bintang atau belum. Dan sekaligus dicek untuk pemberkasannya, apakah masih ada yang kurang atau tidak untuk berkasnya. Begitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sama juga mungkin bisa saya jawab ya. Seperti Nurulisan, bagaimana cara saya mengecek alih kredit sudah disetujui atau belumnya, itu bisa dicek di LKAM dengan kalau keterangannya bintang berarti sudah di ACC alih kreditnya. Kemudian pertanyaannya juga sama sudah dijawab, saya mendapatkan email dari UT mengirimkan berkas transkrip nilai dari PT sebelumnya, jadi silahkan dikirimkan melalui admin email yang menghubungi Bu Yuyun Sapitri ya. Kemudian Sulistiorini dari S1 PAUD juga sama, berkas yang wajib diunggah di SIAUT sudah berwarna biru dan nilai LKM semester 1 dan 2 tidak ada bintangnya, adanya huruf dan nilai. Namun di menu berkas wajib itu ada akreditasi prodi, adanya di submenu berkas tambahan. Apakah saya harus upload scan akreditasi prodi dan surat untuk dekan? Nah, ini sepertinya boleh dijawab Bu Riza atau Pak Zulham dari Sulistiorini. Saya mau bertanya, berkas saya yang wajib diunggah di SIAUT sudah berwarna biru dan nilai LKM semester 1 dan 2 tidak ada bintangnya. Adanya huruf dan nilai. Namun di menu berkas wajib itu ada akreditasi prodi. Adanya di submenu berkas tambahan. Apakah saya harus upload scan akreditasi prodi dan surat untuk dekan? Tadi dia terima email nggak? Belum terima email. Nah, kalau nggak terima email, kemudian di LKM-nya itu udah bentuknya udah huruf, jadi udah nggak bintang dia, berarti udah nggak masalah, udah aman itu, gitu. Berarti alih kreditnya sudah berhasil. Jadi nggak perlu upload lagi sih. Nggak perlu upload scan akreditasi dan lain-lain ya, tidak perlu ya. Lagi. Buat upload yang penting akreditasinya udah bukan bintang ya, udah iya, huruf. Udah huruf. Di LKM.
atau HB sama juga kalau berkas kekurangan sudah diupload ke email yang kemarin mengundang, apakah perlu mengupload lagi? Tidak perlu. Jadi hanya memberikan uploadannya ke email yang sudah dikirimkan saja. Ahmad Mansur mungkin boleh ditanyakan ke WA Center ya, karena pertanyaannya dan mungkin NIM prodinya nggak lengkap. Saya sudah pernah upload, sedangkan belum menerima informasi sudah lengkap atau belumnya, sedangkan sekarang saya lagi cuti. Jadi apakah berkas alih kredit saya sudah lengkap atau belum? Jadi ini boleh ditanya ke WA Center aja. Yuyun Sapitri tadi juga tanya, setelah dicek warnanya orange itu berarti harus menunggu. Ya, keterangan orange itu artinya menunggu validasi BAKP UT Pusat, jadi hanya ditunggu saja. Lanjut, masih ada dari Ovida, saya sudah daftar sebagai maba S1 Manajemen reguler, sudah regis kesediaan tuton, dan sudah registrasi alih kredit, tapi masih di tahap 3. Terkait tuton yang akan dilaksanakan 18 Oktober, apa saya juga harus mengikutinya, karena saya belum tahu mata kuliah semester berapa di tanggal 18 Oktober, mengingat saya berniat mengikuti MTK mulai semester 6. Maksudnya belum tahu gimana ya? Karena kan mahasiswanya sudah cetak lip registrasi. Jadi bisa lihat registrasi mata kuliah yang diregistrasikan itu di lembar informasi pembayaran atau lip R. Untuk itu. Luki Lukman Maulana, apakah ada batasan waktu untuk dilakukan alih kredit? Saya sebelumnya pernah menempuh S1 Ilmu Komunikasi SIPAS, sempat berhenti, kemudian saya mendaftar kembali sebagai mahasiswa baru dengan jurusan yang sama, namun mengambil non-SIPAS. Apakah diperkenankan untuk melakukan alih kredit? Nah, betul, karena sasarannya sepertinya untuk mahasiswa seperti ini ya. Jadi batasan waktu ada ya, untuk semester ini atau memang tahun ini sampai 30 November 2021. Jadi segera lengkapi berkasnya. Karena untuk yang non-SIPAS wajib mengajukan alih kredit kalau mau melakukan alih kredit. Lia Hermawati, apakah yang sudah selesai mengikuti perkuliahan atau tuntas, hanya saja masih ada MK yang harus diperbaiki pada saat mau cetak nilai di LKM, tapi di LKM tidak muncul nilainya. Apakah itu kendala kelulusan bagi mahasiswa itu sendiri? Ya, itu betul karena status mahasiswa DS ya, biasanya kayak gitu ya. Gimana nih Bu Riza, Pak Zulham penjelasannya? Mahasiswa DS. Iya, tadi udah dijelasin di awal. Jadi kalau ada mahasiswa yang masih berkasnya kurang, maka akan terkendala tuh. Kalau dia mau lulus, maka akan terkendala yudisiumnya. Kalau dia habis ujian, maka dia akan terkendala nilainya nggak keluar. Gitu. Jadi diperiksa di pemberkasan, di data pribadi apa yang kurang. Kalau dia ada yang warnanya merah atau warnanya hijau, maka silakan dilengkapi. Kalau nanti kesulitan, boleh tanya di WA Center, boleh. Nanti akan dipandu. Gimana caranya supaya statusnya jadi aktif. Gitu. Siap. Itu ya Bu Lia ya, itu artinya statusnya masih DS, jadi ada berkas yang harus dilengkapi supaya tidak menghambat proses kelulusan Ibu juga. Baik, sepertinya lumayan juga pertanyaannya dan alhamdulillah mungkin sudah terjawab semuanya ya. Mudah-mudahan juga Ibu dan Bapak di rumah yang mengakses klinik alih kredit ini dalam keadaan baik juga, semuanya paham. Kalau ada yang masih belum mengerti juga boleh ditanyakan ke WA Center, ditanyakan ke DM Instagram juga, atau mungkin ke pembimbing akademik sesuai jurusan prodi Ibu dan Bapak masing-masing. Baik, terakhir dari Ibu Riza dan Pak Zulham, silahkan. Ya, mungkin itu aja. Jadi nanti teman-teman silahkan cek LKM-nya, jangan khawatir. Itu. Ini waktunya masih panjang sampai 30 November, jadi teman-teman silahkan lengkapi berkasnya. Kalau berkasnya udah lengkap, silahkan diikuti panduannya yang tadi. Caranya dengan masuk ke SIA, kemudian pilih menu data pribadi, pilih pemberkasan, kemudian diupload.
Kalau memang teman-teman tidak bisa upload sendiri, maka boleh membalas undangan via email. Jadi dibalas aja ke situ, kemudian kirim berkas yang kurang melalui email itu. Nah, kalau teman-teman yang upload secara mandiri, tadi jangan lupa konfirmasi ke UT Bandung, karena nanti dia setelah upload kan jadi orange tuh warnanya. Ketika warnanya orange, maka dia harus kita validasi. Nah, untuk kita validasi, teman-teman kirim aja pesan ke WA Center, informasikan kalau berkas sudah diupload. Mungkin itu aja. Baik. Kalau dari saya, yang penting Bapak dan Ibu semuanya jangan lupa sebelum tanggal 30 November semua berkas yang diminta oleh UT itu sudah lengkap semuanya. Karena sekali lagi ini kesempatan hanya satu kali ini saja, nanti ke depannya sudah tidak ada lagi kesempatan. Nah, nanti konsekuensinya yang sudah dijelaskan oleh Pak Julham sudah sangat jelas, jadi tidak ada lagi nanti Bapak dan Ibu alasan ini dan itu, karena waktu ini juga masih ada sampai 30 November, tapi jangan juga santai-santai. Jadi dari sekarang Bapak dan Ibu sudah harus menyiapkan apa saja yang diminta. Gitu. Dan sekali lagi jika Bapak Ibu mengalami kebingungan, jangan tanyakan ke teman, tanyakan ke WA Center UT Bandung. Ya, karena kalau katanya nanti malah salah sampai lewat batas tanggalnya. Nanti takutnya akan menyesal di kemudian hari, karena sayang alih kredit ini kan bisa dimanfaatkan gitu ya. Bapak dan Ibu tidak perlu menempuh lagi mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sebelumnya dan lain sebagainya. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bu Riza, Pak Zulham atas pemaparan materi klinik alih kredit siang ini cukup lengkap. Terima kasih juga Ibu dan Bapak yang sudah join dari awal acara hingga akhir acara. Mungkin seperti tadi yang disampaikan ya, jangan lupa kalau enggak set alarmnya di handphone. Tanggal 30 November adalah batas akhir pengisian untuk mengajukan alih kredit. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah join di klinik alih kredit ini. Semoga selalu sehat, jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk selalu lakukan 3M. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.